Ngoài sự xuất hiện của những gương mặt mới thì vòng 13 cũng sẽ thiếu vắng nhiều cái tên vì án phạt và thật chớ trêu thay. Sangat tegas, AFF langsung blacklist wasit asal Vietnam yang memimpin laga Malaysia versus Singapura. AFC juga nimbrung ikut cabut lisensi. Ngo Dwi Lan auto nangis. Tolong jangan blacklist saya minta maaf. Kontroversi soal tendangan keras pemain nomor punggung 4 Malaysia ke pemain Singapura nampaknya masih berlanjut. Usai pertandingan berakhir, perdebatan justru semakin ramai dan belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Banyak pecinta sepak bola Asia Tenggara yang merasa insiden tersebut tidak mendapatkan perhatian yang cukup serius di dalam pertandingan. Akibatnya, bukan hanya pemain yang melakukan pelanggaran yang menjadi sorotan, tetapi juga perangkat pertandingan yang memimpin jalannya laga. Dalam beberapa hari terakhir, cuplikan insiden tersebut terus beredar di media sosial. Potongan video dari berbagai sudut kamera dibagikan berkali-kali oleh para netizen. Setiap unggahan hampir selalu dipenuhi komentar yang memperdebatkan satu hal yang sama. Apakah keputusan yang diambil di lapangan sudah tepat atau tidak? Sebagian orang menilai pelanggaran tersebut sangat berbahaya dan layak mendapat hukuman yang lebih berat. Namun di sisi lain, ada pula yang berpendapat bahwa keputusan wasit merupakan bagian dari interpretasi yang bisa berbeda tergantung sudut pandang. Yang menarik, fokus pembicaraan kini tidak lagi hanya tertuju kepada pemain Malaysia yang melakukan pelanggaran. Nama wasit yang memimpin pertandingan juga mulai banyak diperbincangkan. Banyak netizen mempertanyakan bagaimana proses pengambilan keputusan dilakukan dalam momen yang dianggap sangat penting tersebut. Bagi mereka, keputusan dalam pertandingan internasional seharusnya mampu memberikan rasa keadilan bagi kedua tim yang bertanding. Kondisi ini membuat media sosial kembali menjadi arena perdebatan besar bagi para pecinta sepak bola ASEAN. Supporter Singapura tentu menjadi pihak yang paling kecewa dengan kejadian tersebut. Namun kritik ternyata tidak hanya datang dari Singapura. Banyak netizen Indonesia, Thailand, Filipina, hingga Vietnam juga ikut menyampaikan pendapat mereka. Sebagian besar berharap agar kejadian seperti ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk penyelenggara turnamen ke depannya. Fenomena seperti ini sebenarnya bukan hal baru dalam sepak bola Asia Tenggara. Hampir setiap turnamen besar selalu menghadirkan satu atau dua momen yang memancing kontroversi. Kadang berkaitan dengan keputusan wasit, kadang berkaitan dengan jadwal pertandingan, dan tidak jarang juga melibatkan insiden di dalam lapangan yang memancing emosi pemain maupun supporter. Karena itulah banyak pihak mulai mempertanyakan apakah kualitas pengelolaan kompetisi di kawasan ini sudah berkembang secepat perkembangan tim-timnya. Jika melihat performa negara-negara ASEAN dalam beberapa tahun terakhir, peningkatannya cukup signifikan. Stadion semakin baik, perhatian publik semakin besar dan kualitas pemain juga terus meningkat. Namun di sisi lain, kontroversi yang terus berulang membuat sebagian orang merasa masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Salah satu topik yang paling banyak dibahas adalah soal konsistensi keputusan. Dalam sepak bola modern, konsistensi menjadi hal yang sangat penting. Ketika sebuah pelanggaran mendapatkan hukuman berat di satu pertandingan, tetapi dianggap biasa saja di pertandingan lain, maka perdebatan akan selalu muncul. Itulah yang saat ini sedang dirasakan oleh banyak supporter setelah menyaksikan laga Malaysia melawan Singapura. Para pengamat sepak bola juga mulai memberikan pandangan mereka. Sebagian menilai bahwa tekanan terhadap wasit di level internasional memang sangat besar. Dalam hitungan detik, seorang wasit harus membuat keputusan yang nantinya akan dianalisis oleh jutaan orang. Kesalahan sekecil apapun bisa menjadi bahan pembicaraan selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Namun ada juga yang berpendapat bahwa justru karena besarnya tanggung jawab tersebut, kualitas perangkat pertandingan harus terus ditingkatkan. Pelatihan, evaluasi, hingga penggunaan teknologi dianggap sebagai bagian penting yang tidak bisa diabaikan. Sebab semakin berkembang sepak bola ASEAN, semakin tinggi pula ekspektasi yang diberikan oleh publik. Menariknya, kontroversi ini juga memunculkan diskusi mengenai citra sepak bola Asia Tenggara di mata dunia. Banyak supporter yang merasa kawasan ini sebenarnya memiliki potensi besar untuk berkembang lebih jauh. Dukungan penonton luar biasa, rivalitas antar tim sangat kuat dan minat masyarakat terhadap sepak bola terus meningkat setiap tahun. Namun berbagai kontroversi yang berulang seringkali mengalihkan perhatian dari perkembangan positif tersebut.
Bagi Malaysia, situasi ini tentu cukup unik. Di satu sisi, mereka berhasil meraih hasil positif di lapangan. Namun di sisi lain, perhatian publik justru lebih banyak tertuju pada insiden yang terjadi dibandingkan hasil pertandingan itu sendiri. Hal seperti ini menunjukkan betapa besar pengaruh sebuah momen kontroversial dalam dunia sepak bola. Sementara bagi Singapura, insiden tersebut menjadi salah satu alasan mengapa banyak supporter mereka merasa kecewa. Kekalahan memang bagian dari sepak bola. Tetapi ketika muncul keputusan yang dianggap kontroversial, rasa frustrasi biasanya menjadi jauh lebih besar. Karena itulah perdebatan mengenai pertandingan ini terus berlanjut hingga sekarang. Di tengah semua perdebatan tersebut, banyak pihak berharap agar fokus utama tetap berada pada upaya memperbaiki kualitas kompetisi. Evaluasi yang baik dianggap jauh lebih penting dibanding saling menyalahkan. Sebab tujuan akhirnya bukan mencari siapa yang salah, melainkan memastikan kejadian serupa tidak terus terulang pada masa depan. Jika ada satu pelajaran yang bisa diambil dari kontroversi ini, mungkin itu adalah betapa pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap sebuah kompetisi. Ketika supporter percaya bahwa pertandingan berjalan secara adil dan profesional, mereka akan lebih mudah menerima hasil apapun yang terjadi di lapangan. Namun ketika kepercayaan itu mulai terganggu, maka setiap keputusan akan selalu dipertanyakan. Itulah sebabnya banyak pecinta sepak bola ASEAN berharap agar insiden ini menjadi momentum untuk melakukan perbaikan. Bukan hanya bagi perangkat pertandingan, tetapi juga bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan turnamen. Karena sepak bola ASEAN memiliki potensi yang sangat besar, dan akan sangat disayangkan jika potensinya terus tertutupi oleh kontroversi yang sebenarnya bisa diminimalkan. Pada akhirnya, laga Malaysia melawan Singapura mungkin sudah selesai di atas lapangan. Namun diskusi mengenai pertandingan tersebut masih jauh dari kata berakhir. Sampai hari ini, netizen dari berbagai negara masih memperdebatkan apa yang terjadi, bagaimana keputusan diambil, dan apa yang seharusnya dilakukan ke depan agar sepak bola ASEAN bisa menjadi lebih baik. Lalu bagaimana menurut kalian, guys? Apakah kalian setuju kalau wasit asal Vietnam tersebut di blacklist? Jangan lupa tinggalin komentar kalian di bawah.